sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022 Jonggol dalam rangka tablik akbar. Maka kami sebagai warga penghuni Citra Indah City, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami sampai dengan batas yang belum ditentukan. Sudah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena salah paham, mereka buat salah karena gagal paham. Kalau mereka tidak paham, kita kasih paham. Kalau nggak paham kita belum akan supaya paham. Kalau cari makannya dari gagal paham, mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, supaya anak istrinya menjadi anak istri yang baik-baik, yang soleh-soleh insyaallah. Amin. Karena engkau bangun masjid, karena engkau rajin pengajian. Tapi kalau anak perempuanmu kau biarkan keluar rumah dengan laki-laki yang tidak mahram, maka selangkah juga kakimu masuk dalam neraka jahanam. Mereka disebut dengan siapa namanya? Inilah orang-orang yang disebut dengan dayyus. Siapa? Dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati. Ada dosa yang paling mengerikan. Dia tidak minum khamar, dia tidak pakai sabu-sabu, dia tidak pakai narkoba, dia tidak menggunjing tetangga, dia tidak namimah adu domba. Tapi dia dosa karena tidak ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Ibu-ibu yang punya suami ganteng itu takdir baik. Kalau nggak ganteng berarti takdir. Bukan saya yang ngomong. Asa antakarahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dijadikan Allah di sana kebaikan yang luar biasa. Ini banyak orang tidak ridho menerima ketetapan Allah, mencaci maki Allah, sumpah serapah Allah. Aku ke masjid, udah pengajian, ikut tablik akbar, kenapa hidupku susah? Tetanggaku nggak pernah sholat, nggak puasa, kenapa rezekinya lancar? Mobilnya 2, rumahnya 2, bininya. Dan cuma mancing mereka aja, Bu. Ternyata mereka terpancing. Maka jangan sangka itu nikmat. Boleh jadi dia kelihatannya nikmat, tapi sesungguhnya dia adalah azab. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kita udah berusaha bisnis, ternyata tidak seperti yang diharapkan, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah, minta ampun silap salah dosa kita. Hidup kita bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Janji Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. 3, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja,
segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Beristighfar paling tidak 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa 100? Karena Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang penghulu, pemimpin semua nabi dan rasul, beristighfarnya 100 kali, guys. Kita yang bergelimang dosa, dari mulai dosa tapak kaki sampai dosa kelopak mata, istighfar kita berapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal yang pertama, 3 golongan yang menahan murka Allah. Golongan yang pertama, golongan orang yang beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beristighfar. Sekarang kita masuk golongan yang kedua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang jangan buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan ini, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, maka dikhawatirkan akan turun murka Allah. Lalu kenapa murka Allah tidak turun? Kenapa tidak jadi gempa bumi? Kenapa tidak jadi tsunami? Karena masih ada golongan yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Para habaib masih ngajak berselawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Apa kata Habib Ustaz Somad? Setiap Sabtu, setiap Ahad, hari libur, kami hidupkan majlis-majlis ini amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan pacaran, jangan buka kepala, jangan tinggalkan hijab, jangan sepelekan syariat Islam. Ini bukan keras, ini bukan radikal, ini adalah untuk menyelamatkan bangsa ini supaya tidak hancur, tidak lebur, tidak binasa. Mereka yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar adalah cinta NKRI. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga para ulama? Siap cinta habaib? Takbir! Ustaz kok kuat sekali suaranya. Suaranya biasa aja, mikrofonnya mantap. Ini mikrofon luar biasa. Kita belum ngomong dia udah keluar. Jadi nanti kalau ada anak muda yang ngomong ke temannya, jangan pacaran ya beb, itu tandanya dia masih sayang atau benci. Ini
banyak anak muda yang salah sangka. Alah, ente larang pacaran kan karena ente jomblo sejati. Ente ngomong gitu kan karena nggak dapat pacar. Dia sedang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan bangsanya, karena dia sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau ada orang diam aja? Pak Haji, anaknya kemarin saya lihat boncengan sama laki-laki nggak marah, nggak apa-apa. Saya lihat kemarin pulang jam 2 malam, subuh juga nggak apa-apa. Ingat, selangkah kakimu sudah di surga, karena kau sholat berjamaah, karena kau pengurus masjid, karena engkau bangun masjid, karena engkau rajin pengajian. Tapi kalau anak perempuanmu kau biarkan keluar rumah dengan laki-laki yang tidak mahram, maka selangkah juga kakimu masuk dalam neraka jahanam. Mereka disebut dengan siapa namanya? Inilah orang-orang yang disebut dengan dayyus. Siapa? Dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada cemburunya istrinya tampil, wajahnya biasa aja, lipstiknya aja yang 3 inci, wajahnya biasa aja, make upnya aja yang luar biasa, maka sesungguhnya kau akan ditanya di hadapan Allah. Kita semua hafal ayatnya, la tus'alunna yawma idzin 'anin nikmat anak, masukkan anak ke pondok pesantren. Nikmat istri, izinkan mereka datang pengajian. Ini istri-istri yang datang malam ini, suaminya adalah suami yang soleh-soleh. Karena kewajiban laki-laki ada 5. Yang pertama, beri makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, beri pakaian. Ibu sudah punya pakaian? Alhamdulillah. Berapa banyak perempuan sekarang tidak dikasih pakaian, tingginya 170 cm, kain yang disediakan 70 cm, ditarik ke atas terbuka di bawah, diturunkan ke bawah terbuka di atas. Duit tidak dikasih cukup, sehingga tukang jahit belum pasang resleting sudah dikasih pulang. Makan, pakaian, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Alhamdulillah. Pendidikan, walaupun kau direktur, walaupun kau komisaris, walaupun banyak uang, tapi istrimu perlu pendidikan, dan engkau bukan habib, engkau bukan ulama, maka dididik. Ini bagian dari amar ma'ruf. Tidak hanya pendidikan, perhatian. Ini adalah ibu-ibu yang diperhatikan ilmunya, penampilannya, jilbabnya. Kalau ada tetangga yang ngomong, anak kamu tadi saya lihat di mall jalan dengan gak mahram, anak-anak saya yang ngasih makan saya, yang nyekolahkan saya, kalau dia hamil yang nanggung saya. Jangan urus anak saya, urus saja sorgamu, kuurus nerakaku. Nerakaku bukan urusan kamu. Ini orang gak ngerti ajaran Islam. Memang nerakamu nerakamu, surgaku surgaku. Tapi kalau azabnya datang, tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, yang hancur bukan cuman rumahmu. Mau dilanjutkan nanti takut mati lampu gara-gara kata-kata yang tidak baik. Maka ini yang kita lakukan malam ini, pengajian tabligh akbar. Itu isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya, amar ma'ruf nahi munkarnya di mimbar, di pentas tabligh akbar. Lalu bapak-bapak amar ma'ruf nahi munkarnya di mana? Di rumah. Anaknya tanya, kamu sudah sholat nak? Kamu kenapa belum sholat? Saya nggak pernah lihat papa sholat. Papa baru tadi sholat. Selama ini sama dengan kamu. Enggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, betul? Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar tausiah Ustaz Somad, suami sekarang saya sudah sholat. Suami saya sudah sholat, Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Terbaik karena sering haji? Bukan. Terbaik karena bolak-balik umroh? Bukan. Terbaik karena ganteng? Bukan. Kenapa terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebenarnya para kiai, para ulama, para habaib itu tugasnya cuma dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman gayanya macam-macam. Ada yang gayanya lembut. Marilah kita sabar, marilah kita beristighfar, marilah kita ridho, marilah kita qanaah. Ada yang model ceramahnya, jangan zina, jangan khamar, jangan sakau, jangan mabuk, jangan selingkuh, jangan LGBT. Tapi sebenarnya maknanya sama, nggak bisa dibuat lembut semua. Gimana mau lembut ngelarang? Jangan zina, jangan LGBT, jangan-jangan dia yang LGBT. Yang namanya ngelarang itu memang begitu bahasanya, betul Bu? Ibu ngelarang anak kan gitu. Kalau ibu nyuruh, sholat ya nak, puasa ya nak, pakai baju ya, bangun pagi ya, memang begitu ngajak. Tapi kalau ngelarang, jangan main itu, pasti begitu. Mana mungkin? Jangan main itu. Ini orang nggak ngerti dia. Kapan saatnya tegas, kapan saatnya lembut, kapan saatnya lunak. Apakah Abdul Somad itu keras? Suaranya keras. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan yang dua ini, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman, akan turun azab Allah. Summa tad'unahu, ketika hukuman azab turun, ketika murka Allah turun, tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai di tanah lapang stadion Istighosah Kubra, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berterima kasihlah kalau masih ada para kiai, para alim, para ulama, para habaib yang masih keras suaranya, masih lantang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya mereka masih sayang dengan bangsa ini, mereka cinta NKRI, mereka cinta persatuan, mereka takut supaya azab itu tidak turun, mereka takut jangan sampai kita menjadi negeri yang binasa seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Madian, hanya diam melihat perbuatan mungkar. Kalau ada orang yang diam melihat perbuatan mungkar merajalela, zina, narkoba, korupsi, prostitusi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kelihatannya sayang, orang yang kelihatannya tidak resek, orang yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dialah yang sudah mengundang azab itu turun. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Para habaib kami, para kiai kami, para ajengan kami, para guru kami, kuatkan hati mereka supaya mereka tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Adapun orang yang belum mengerti, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena salah paham, mereka buat salah karena gagal paham. Kalau mereka tidak paham, kita kasih paham. Kalau nggak paham kita belum akan supaya paham. Kalau cari makannya dari gagal paham, mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, supaya anak istrinya menjadi anak istri yang baik-baik, yang soleh-soleh insyaallah. Amin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da.
ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Nanti Bapak Ibu kalau di surga masuk jangan lupa cari Ustaz Somad. Para habaib, kalau kalian nanti bersama kakek kalian Nabi Muhammad SAW, bersama Khadijatul Kubra, bersama Aisyahtur Ridha, bersama Fatimatul Zahra, bersama Sayyidina Ali, bersama Sayyidina Al-Husain, bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin, bersama Sayyidina Muhammad Al-Baqir, bersama Sayyidina Ja'far Sadiq, bersama Sayyidina Ali Al-Uraidi, bersama Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jangan lupa kepada Al-Fakir Abdul Somad, pecinta ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ayat tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Belum diganti yang tinggal kemarin. Asa antagarahu syai'an wa yadika benci sesuatu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika Allah sangat baik dan luar biasa. Ini makna Allah menerima Allah. Hidup kita bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Semua sudah kita serahkan kepada Tuhan Maha Fina kita bilang berdoa innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.